pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia, program 1 jam di Kanal Inspirasi. Di kebersamaan kita di hari ini, Selasa di 18 Agustus 2020. Dan pendengar seperti biasa, nanti kami undang Anda di 0741634482 untuk bergabung, ya, dan juga di 081244592391. Di 081244592391. Dan kami sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, Pak Alhamdulillah. Ustadz, di kebersamaan kita di religi pagi hari ini akan mengangkat topik tentang sujud tilawah, ya, Pak Ustadz? Iya, betul. Oke. Baik, pendengar kaum muslimin, kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI untuk topik bahasan kita, sujud tilawah. Silakan, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita sering kadang-kadang di Jumat pagi itu, di subuh Jumat pagi sholat di masjid, kita sering di situ tiba-tiba imam sujud padahal belum ruku. Ada yang kadang-kadang heran di situ, ini kenapa imamnya begini? Imamnya ini salah ini, masa langsung sujud? Orang sholat kan ruku dulu baru sujud. Kenapa ini kok langsung sujud? Tidak tahu sesungguhnya dia itu adalah namanya sujud tilawah. Kenapa kok imam langsung sujud seperti itu? Karena imam membaca ayat sajadah. Ayat sajadah itu adalah ayat yang di dalam Al-Quran, dikatakan di situ di dalam kitab Al-Muhadzab, Imam Syirazi mengatakan jumlahnya ada 13, dan ada juga mengatakan di situ jumlahnya adalah 15. Ada 15 tempat ayat sajadah di situ. Nah, ketika ada imam yang melakukan seperti itu, makmum harus ikut saja. Makmum ikut, jangan sampai tidak ikut. Kalau tidak ikut nanti malah batal sholatnya. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Bukan sudah nak ngikuti imam tapi maunya sendiri. Ya, itu sholatnya jadi nggak benar yang seperti itu. Jadi dari batal nanti. Kalau imamnya sujud tilawah, ya makmumnya harus ikut sujud tilawah. Itu kalau sujudnya dilakukan di dalam di dalam sholat. Mendengar yang RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok sujud tilawah ini dibahas? Karena sujud tilawah ini merupakan sujud yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW agar kita laksanakan. Berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kan Rasulullah SAW yaqra'u alaina al-Qur'ana. Rasulullah SAW suatu ketika membacakan kepada kami Al-Quran. Faidha marro sajadatan, ketika melewati ayat sajadah, artinya Rasulullah membaca ayat sajadah, Rasulullah langsung kabbaro wasajadah. Rasulullah kabbaro, Rasulullah takbir, kayak sholat itu, takbiratul ihram, Allahu akbar, wasajadah, kemudian sujud. Lalu wasajadna ma'ahu, Umar bin Khattab mengatakan wasajadna ma'ahu, kami sujud bersamanya. Jadi orang-orang yang melihat Rasulullah sujud itu ikut semuanya sujud. Nah, sujud sajadah ini disyariatkan atau diperintahkan untuk orang yang membaca ayat sajadah. Seperti apa ayat-ayatnya? Di antaranya adalah di surah Al-A'raf, akhir surah Al-A'raf, seperti wa yusabbihunahu walahu yasjudun. Itu di antaranya. Ada lagi di dalam surah Ar-Ra'd, bil guduwi wal asol. Ada lagi di dalam surah An-Nahl, wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam surah Bani Israel, wa yaziduhum khusyu'a. Ada lagi di dalam surah Maryam, kharru sujada wa bukiya. Di dalam surah Al-Hajj, innallaha yaf'alu ma yasha. Masih banyak lagi, jumlahnya ada 13, ada yang mengatakan lain ada 15. Yang 15 itu adalah diantaranya dua, ada
ada yang 3 itu di tempat ayatun mufassal. Jadi surah yang di dalamnya adalah surah mufassal. Pendengar RI yang dirahmati Allah, sujud sajadah ini dilakukan pertama di dalam sholat, yang kedua di luar sholat. Ketika di dalam sholat dilakukan, itu ngikuti gerakan sholat. Maksudnya gimana? Ketika pada saat membaca ayat sajadah, misalnya pada rekaat pertama ini membaca surah yang ada di surah Maryam, kemudian terlewati bacaan kharru sujada wa bukiya. Setelah itu imam langsung sujud. Begitu sujudnya takbir, Allahu Akbar, takbir begitu. Begitu takbir terus sujud, kemudian terus berdiri lagi, Allahu Akbar. Nah, pada saat berdiri tidak perlu ngangkat tangan. Jadi langsung meneruskan ayat selanjutnya. Lalu gimana kalau itu adalah ayat terakhir seperti wasjud waqtarib, itu kan ayat terakhir. Kalau ayat terakhir disunahkan melanjutkan ayat berikutnya. Begitu melanjutkan ayat berikutnya langsung sujud kembali. Bukan sujud, ruku. Nah, udah ruku baru iktidal, baru sujud seperti sholat biasa. Lalu gimana kalau seandainya tidak membaca ayat selanjutnya? Juga tidak apa-apa. Tapi disunahkan baca ayat selanjutnya. Tapi ingat, tidak semuanya ayat yang dianjurkan untuk sujud itu adalah semuanya ayat sajadah. Ada juga sujudnya itu adalah bukan sujud tilawah tapi sujud syukur. Apa bedanya sujud tilawah dengan sujud syukur? Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajadah. Sujud syukur itu dilakukan karena membaca ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kenikmatan. Seperti misalnya sujud yang ada, atau ayat untuk sujud, ayat sajadah tapi bukan untuk sujud tilawah, yang ada pada surah Shad. Ketika Rasulullah SAW membaca surah Shad, misalnya di situ ada bunyi ayat di dalam surah Shad, wa kharra raki'an wa anab. Kemudian Rasulullah langsung sujud di situ. Karena Rasulullah mau sujud, kemudian sahabat pada menyiapkan tikar untuk sujud, disiapkan. Kemudian Rasulullah tegur, kenapa kalian menyiapkan sujud itu? Karena alas sujud kalau kita ini adalah sajadah. Kalau karena sajadah sudah dibentangkan oleh para sahabat, akhirnya Rasulullah sujud juga. Kenapa kok Rasulullah sujud di situ? Karena di situ adalah sujud di mana Nabi Daud alaihissalam sujud. Sujud kenapa? Sujud karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Nabi Daud alaihissalam bertaubat? Karena dalam sebuah riwayat Nabi Daud pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Nabi Daud pernah berdoa kepada Allah. Apa doanya? Berdoa minta diturunkan bala untuknya. Nah, beda dengan kita. Kalau kita ini tidak bala dihindari, ya Allah hindarkan bala dari kita. Nah, kalau kita begitu. Tapi kalau Nabi Daud malah minta diturunkan bala. Kenapa kok Nabi Daud minta diturunkan bala? Karena Nabi Daud tahu kalau orang selesai dari mendapatkan bala itu adalah ujian. Orang selesai dari mendapatkan ujian, kemudian lulus dari ujian itu, derajatnya akan naik. Nabi Daud pengen derajatnya naik seperti itu. Makanya Nabi Daud minta kepada Allah supaya diturunkan bala. Ketika Nabi Daud minta kepada Allah diturunkan bala, Nabi Daud doanya diijabah oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim setan kepada Nabi Daud untuk menguji Nabi Daud, karena Nabi Daud minta diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya setan itu? Bentuknya adalah burung. Jadi burung yang sangat indah itu mencelok hinggap di istananya Nabi Daud. Nabi Daud itu kan seorang nabi pun sekaligus seorang raja, dan dia memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ketika burung itu mencelok, burung itu hinggap di istananya Nabi Daud terpukau melihat indahnya burung itu. Akhirnya Nabi Daud ngejar burung itu. Begitu burung itu dikejar oleh Nabi Daud, hinggap lagi ke dinding yang lain, ke jendela yang lain. Dikejar lagi ke jendela yang itu, hinggap lagi ke jendela yang lain.
Dikejar-kejar, hinggap lagi ke jendela. Akhirnya burung itu keluar dari jendela itu, kemudian sambil apa istilahnya itu, ngiwi-ngiwi, sambil ngiwi-ngiwi burung itu ngiwi-ngiwi Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud ngejar burung itu. Burung itu dikejar sampai ke tengah kebun. Di tengah kebun itu burung itu hilang. Begitu burung itu hilang, Nabi Daud melihat seorang perempuan cantik sekali, sangat cantik, luar biasa cantiknya, molek, indah, rambutnya panjang sepanjang mata kaki bawah, panjang rambutnya, mandi di situ, nggak pakai baju mandinya. Nabi Daud tertarik dengan perempuan itu. Tapi perempuan ini adalah perempuan yang solehah. Karena dia adalah perempuan yang solehah, begitu tahu ada orang yang melihat dirinya, langsung dia malu. Kemudian rambut yang panjang tadi diuraikan ke areal depannya, ke wilayah bagian depannya. Tertutuplah seluruh tubuhnya dengan rambut yang ada di kepalanya itu, karena rambutnya panjang. Tidak terlihat apa-apa lagi, auratnya sudah tidak terlihat lagi karena ditutupi oleh rambut. Ya walaupun rambut itu juga aurat, tetapi bagian-bagian penting yang ada di tubuh itu sudah tertutup semuanya. Begitu terpukau dengan dengan orang perempuan mandi cantik ini, akhirnya Nabi Daud pulang. Begitu pulang terus bertanya kepada punggawanya, kepada prajuritnya, ada kalian tahu seorang perempuan yang pada setiap jam sekian mandi di tempat ini. Lalu dijawab oleh salah satu di antaramu, tahu wahai Nabi Daud, itu adalah istri dari panglima yang Tuhan tunjuk. Oh, itu adalah istrinya dari dia itu. Iya, itu istrinya dari dia. Di dalam hati Nabi Daud itu ada niat untuk memperistri itu, tapi gimana caranya? Suaminya masih hidup. Akhirnya suaminya tadi disuruh untuk ngeluruk, disuruh untuk perang, tapi bukan memimpin perang, tapi dia disuruh megang bendera. Pasukan atau tentara yang diperintahkan memegang bendera itu rata-rata meninggal karena dia tidak memegang senjata. Dia tidak selincah dengan orang yang memegang pedang saja, karena ada tanggung jawab bendera itu. Akhirnya betul meninggal orang itu. Begitu meninggal orang itu, akhirnya yang perempuan tadi dilamar oleh Nabi Daud. Begitu dilamar oleh Nabi Daud, secara syariat apa yang dilakukan oleh Nabi Daud itu benar. Karena apa? Perempuan tadi sudah janda, kemudian dilamar oleh Nabi Daud alaihissalam. Tetapi secara sufiah, secara batin, secara sufinya, secara tasawufnya Nabi Daud itu melakukan kesalahan. Kenapa melakukan kesalahan? Karena yang merekayasa meninggalnya suaminya kan Nabi Daud. Maka Allah Subhanahu wa taala marah dengan kejadian itu, dan akhirnya Allah utus dua malaikat. Malaikat yang satu itu membo-membo jadi orang, malaikat yang satu lagi juga membo-membo jadi orang sebagai pengembala. Lalu dua pengembala ini datang kepada Nabi Daud. Wahai Nabi Daud, aku ini penggembala, kambingku cuma satu, tetapi kok kambingku diambil oleh dia yang kambingnya sudah 99. Aku minta keadilan wahai Daud. Kamu kambingnya berapa? Aku 99. Kamu kambingnya berapa? 1. Terus diambil yang 99? Iya, diambil yang 99. Kamu yang 99 itu berarti salah. Kamu zalim. Masa kambing temanmu kamu rampas begitu? Lalu yang punya kambing 99 itu tertawa. Tertawa begitu dia. Kenapa tertawa? Karena itu sebetulnya sanepan, itu adalah kiasan, itu adalah sindiran terhadap Nabi Daud. Begitu orang tadi tertawa, Nabi Daud baru sadar. Oh, ternyata aku salah. Istriku sudah 99, aku masih ngambil istri anak buahku. Akhirnya Nabi Daud merasa bersalah, sujud di hadapan Allah, dan tidak mau ngangkat kepalanya kalau belum diampuni oleh Allah sampai keningnya itu dimakan rayap. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Begitu diterima taubatnya, Nabi Daud disuruh mencari kuburan orang yang meninggal tadi. Lalu orang yang meninggal tadi diajak ngomong oleh Nabi Daud, wahai
pasukanku, rakyatku, umatku, aku mohon maaf padamu. Wahai Nabi Daud, untuk apa engkau minta maaf padaku? Karena engkau adalah atasanku, maka semua kesalahanku sudah aku maafkan. Nabi Daud lapor kepada Allah, ya Allah, kesalahanku sudah dimaafkan oleh dia. Lalu Allah bilang, apakah engkau sudah menyebutkan kesalahanmu kepadanya? Belum, ya Allah. Kembali ke sana, lalu sebutkan kesalahanmu. Wahai umatku, wahai pasukanku, aku datang lagi ke sini untuk minta kepadamu. Nah, kemarin kan sudah aku maafkan, kenapa datang lagi ke sini? Aku belum menyebutkan kesalahanku kepadamu. Emang kesalahan Tuhan apa? Kesalahanku adalah akulah yang merekayasa engkau supaya meninggal karena aku ingin memperistri istrimu. Akhirnya orang tadi marah dengan kejujuran Nabi Daud alaihissalam. Tetapi karena Nabi Daud sudah jujur kepada orang tersebut, ampunan Allah tetap turun kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan istri yang diambil itu akhirnya melahirkan seorang anak, namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah kenapa Rasulullah SAW ketika membaca ayat yang bunyinya wa kharra raki'an wa anab, itu Rasulullah kemudian sujud. Sujudnya Rasulullah itu adalah sujud syukur. Syukur kenapa? Syukur karena Nabi Daud telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sahabat yang lain menyangka itu adalah sujud sajadah. Maka Rasulullah sampaikan itu bukan sujud sajadah, itu bukan sujud tilawah, tetapi itu adalah sujud syukur. Sujud syukur, sujud karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunahkan ketika mendapat nikmat baru dari Allah, kita langsung sujud. Gimana caranya sujud syukur? Sujud syukur caranya itu seperti sujud tilawah, yaitu takbir dulu Allahu Akbar, kemudian baru takbir lagi sujud Allahu Akbar. Lalu apa yang dibaca pada saat sujud itu? Yang dibaca pada sujud, baik sujud tilawah maupun sujud syukur, sama. Boleh yang dibaca itu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasama wa basara bihauli wa quwwati. Kalau itu enggak bisa, cukup sujud seperti sholat. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Boleh seperti itu dalam riwayat. Jadi pendengar RRI yang dirahmati Allah, ini bahasan kita adalah sujud tilawah. Sujud tilawah berbeda dengan sujud syukur. Sujud tilawah sujud karena melewati ayat sajadah, ayat yang dibaca di dalam Al-Quran, kemudian kita sujud. Caranya ada dua, satu dilaksanakan pada saat sholat seperti ngikuti sholat, tapi yang kedua caranya di luar sholat. Kalau di luar sholat, begitu mendengar ayat itu langsung yang mendengar ikut sujud, yang membaca juga ikut sujud. Lalu gimana kalau yang membaca tidak sujud, yang mendengar tidak sujud, yang mendengar yang sujud? Lalu gimana kalau kedua-duanya tidak sujud? Enggak apa-apa, itu cuman sunnah, dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya kita diskusikan bersama-sama. Saya kembalikan kepada Mbak Nana. Terima kasih untuk Pak Ustadz atas paparan singkatnya di kebersamaan kita di hari ini di Religi Pagi Pendengar. Dan tadi sudah kita dengarkan juga ya, wow keren banget yang pastinya. Untuk topik bahasan kita sujud tilawah. Sampingnya 482 atau di 0812 4459231. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ujang. Ya, aduh lemes banget, merdeka dong. Nah gitu, jangan lemes-lemes. Silakan Pak Ujang, apa yang mau ditanyakan ini? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ujang. Sehat Pak Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Saya nanyakan satu jurus atau nilai apa berbeda Pak Ustaz. Oke. Saya nanyakan masalah macam Fatihah sholat. Jadi orang bilang kalau kita baca al-ha besar katanya seumur hidup gak ada Tuhan. Jadi masa ha kecil ada tuh alham. Nah, jadi tiga Ustaz, yang mana yang benar Ustaz kan? Nah, itu jelas Ustaz. Nah, saya mau dengar baca Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustaz. Iya, itu alhamdulillah maksudnya itu Mbak Nana ya.
Maksudnya alhamdulillah dibaca H besar sama H kecil gitu ya. Itu namanya fasoha, Pak Ujang. Kalau fasoha itu nggak bisa dipaksakan. Ketika seseorang bisanya cuman alhamdulillahi rabbil alamin. Yang lain tidak ada yang bisa cuman itu, ya itulah yang bisanya, yang sahnya tetap sah. Kalau jadi imam tetap sah yang seperti itu, karena yang lain tidak bisa. Tetapi kalau ada yang lebih fasih lagi, misalnya ada yang lebih bisa menyebutkan H itu memang letaknya di tenggorokan, ini namanya huruf halki, letaknya di tenggorokan. Bagusnya dia yang jadi imam. Kenapa? Imam itu yang pertama yang dipilih itu adalah fasohanya. Kemudian setelah fasohanya sama-sama fasih itu baru nanti fikihnya, ilmu agamanya, fikihnya gimana. Kemudian diantaranya lagi tuanya. Kemudian diantaranya lagi yang sudah lama, paling lama tinggal di situ. Yang jelasnya disenangi oleh para jamaah. Lalu gimana kalau seandainya huruf H-nya itu, kalau individu sih nggak masalah itu, karena memang bisanya seperti itu. Karena apa? Diriwayatkan Sunan Kalijaga itu baca Al-Qur'annya juga nggak fasih, baca Al-Qur'annya. Sunan Kalijaga. Tetapi hatinya yang fasih kepada Allah, maka doanya makbul. Satu contoh lagi, Mbah Kiai yang dari Bangkalan, gurunya orang NU, gurunya Hadatul Syekh Hasyim Asy'ari, itu namanya Mbah Kiai Khalil. Mbah Kiai Khalil Bangkalan itu pernah diprotes oleh orang Arab yang datang ke situ, karena Mbah Kiai Khalil itu kan bergurunya di Arab sana. Maka punya kawan-kawan orang Arab, kemudian datang ke situ, dia malah ngomong, dia bilang dalam bahasa kitanya, Yai, kok bacaanmu nggak fasih seperti itu, gimana? Nah, kira-kira begitu. Begitu sore mau sholat maghrib, tiba-tiba orang Arab tadi wudhu di situ. Begitu wudhu, datang macan. Dulu kan masih banyak hutan, datang macan. Begitu datang macan, orang tadi membaca doa. Doa untuk ngusir macan. Fasih bacaannya. Macannya malah tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Langsung datang Mbah Kiai Khalil membaca doa yang tidak fasih tadi. Macannya pergi. Akhirnya orang Arab tadi, dia mengerti dia. Ini adalah pembelajaran dari Mbah Khalil, bahwasanya fasih lisan itu penting, tapi lebih penting lagi adalah fasih hati. Kalau hatinya fasih itu, kalau minta kepada Allah cepat mustajab, cepat dijawab oleh Allah. Kenapa? Karena dia berarti dekat kepada Allah. Fasih hati artinya hatinya ini tidak terlupa dari Allah, tidak akan pernah lalai hati ini, tidak pernah kosong hati ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap detiknya seperti itu. Jadi Pak Ujang, yang tadi itu orang yang tidak bisa menyebut alham, dia bisanya alham, itu kalau memang mampunya seperti itu, ya seperti itu, karena dia mampunya seperti itu. Kalau seandainya dia pun tidak bisa membaca surah Fatihah, bacanya cuma bisa subhanallah, maka ketika dia sholat membaca subhanallah itu sepanjang atau selama bacaan surah Fatihah itu juga boleh. Itu disebutkan dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Jadi tidak terlalu difokuskan ke situ Pak Ujang. Yang penting hatinya fasih hati tentu bersih hatinya. Kalau tidak bersih tidak akan mungkin bisa fasih. Bersih hati itu biasanya selalu menyenangkan orang. Kalau orang rata-rata senang kepadanya, berarti hatinya bersih. Tapi kalau ada satu dua yang tidak senang itu biasanya hatinya yang tidak bersih. Begitu Pak Ujang. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Mbak Ria? Ini di Nes. Oh, di Nes. Apa kabarnya Nes hari ini, Mbak Ria? Cuacanya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, silakan Mbak Ria, apa yang mau ditanyakan? Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Ria. Ya, saya ingin bertanya Pak ya, masalah sujud syukur ini apakah bisa diiringi dengan sehabis sholat maghrib atau isya gitu Pak ya? Kemudian yang kedua ini bagaimana Pak mengambil air wudhu kalau tempatnya itu kamar mandi bersatu dengan WC Pak ya? Pak ya.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sujud syukur nih Pak Ustadz, silakan. Ada dua pertanyaannya tentang sujud syukur, tentang wudhu di WC ya. Ya. Ini agak panjang jawabannya, ini yang soal wudhu di WC ini. Satu, sujud syukur itu dilakukan kapan saja, tidak ada ikatan waktu. Setelah selesai sholat juga boleh, sebelum sholat juga boleh, kapan saja boleh. Yang penting syarat sujud syukur itu, satu, dia bersuci. Yang kedua, dia menghadap kiblat. Tiga, nutup aurat. Nggak boleh sujud syukur pas di kamar mandi, lagi telanjang sujud syukur, nggak boleh. Jadi alhamdulillah, saking senangnya Habib terima SK, lagi mandi ada bel, wah SK kamu sudah keluar, langsung seneng sujud di situ. Masih telanjang bulat kayak gitu, kewer-kewer begitu, nggak boleh. Jadi syaratnya sujud syukur itu adalah satu, suci, mengambil air wudhu dulu, kemudian nutup aurat, yang ketiga menghadap kiblat, persis seperti sholat syaratnya. Makanya diawali dengan takbiratul ihram. Dan bahkan pada saat sujud syukur itu ada yang mengatakan ketika duduk itu baca tahiyat, ada juga mengatakan tidak perlu baca tahiyat, begitu duduk langsung salam. Jadi kedua-duanya dilakukan boleh. Begitu sujud, misalnya nggak hafal sajadah wajhi dilatih kholaqu, cukup membaca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, Allahu akbar. Mau tahiyat, at-tahiyatul boleh, tidak tahiyat langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu juga boleh. Jadi sujud syukur dilakukan kapan saja, tapi syaratnya harus suci. Kemudian nutup aurat ketika menghadap kiblat, kemudian takbir seperti sholat, takbiratul ihram, Allahu akbar. Setelah tangan yang sedekap, takbir lagi bersujud, Allahu akbar, begitu Mbak Ria. Kemudian lalu bagaimana ketika kita wudhu di WC? Wudhu itu adalah bersuci. Bersuci itu berarti kita menghilangkan baik hadas maupun najis. Kalau di WC itu masih ada najisnya, kita tidak boleh bersuci di situ. Tapi kalau yakin di WC itu tidak ada najisnya, WC sekarang kan keren, beda dengan WC dulu. WC sekarang kan ada klosetnya itu, ada bisa ditutup, tertutup dengan air. Siram bersih-bersih, ketika yakin itu adalah sudah bersih, tidak ada najisnya, boleh wudhu di situ, tidak apa-apa. Tidak bolehnya wudhu di kamar mandi, di kamar mandi WC itu karena WC itu najis. Kalau WC-nya itu bersih dari najis, tidak apa-apa. Sama dengan sholat di WC, tidak boleh, bukan tidak sah. Sholat di kamar mandi atau di WC bukan tidak sah. Di sholat di WC tidak boleh itu karena di situ ada najis. Karena di situ ada najis, maka tidak boleh sholat di situ. Tapi kalau WC itu yakin bersih, seperti WC di mana? Di hotel itu kan yang di luar bersih itu. Ketika orang pekerja hotel tidak boleh pergi dari situ, harus jaga WC terus. Pas waktu sholat dia pengen sholat, boleh sholat bentang tikar di situ. Kenapa? Karena di situ tempatnya bersih. Tapi dengan syarat yakin dia bersih. Jangan sampai ragu-ragu, bersih apa ya? Bersih apa tidak ya? Kalau ragu-ragu itu berarti tidak bersih. Jadi begitu Mbak Ria. Oke, baik. Kita terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nana. Ya, volume radionya bisa dikecilkan sedikit Om? Bisa dong. Nah, gitu dong. Tante bisa tante. Iya, silakan Om. Benar dong, apa nih mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Om Tante muncul pagi nih. Iya. Pak Oke. Ustaz, Ya. itu tadi kewer-kewer itu apa? Allahu Akbar. Ya. Pak Ustaz, Ya. Nabi Daud itu sujud syukur bertobat itu sampai keningnya jidat ini sampai dimakan raya Pak Ustaz. Iya betul. Kita manusia ini, waduh dosanya berlumuran ya, berkelimpangan gitu kata Pak Nana itu Pak Ustaz. Jadi cara bertobat kita bagaimana Pak Ustaz? Cukup sholat, 2 rakaat, ditutupkan kata bagaimana supaya kita seperti Nabi, misalkan Nabi Daud itu, Nabi Pak Ustaz sholatnya seperti itu. Iya. Itu deh. Nah, kita bagaimana Pak Ustaz? Oh iya. Iya. Dan Terima kasih kembali. kewer-kewer itu dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz sih tak kewer-kewer jadinya. Silakan. Iya, yang kewer-kewer itu Mbak Nana nanti tugasnya itu. Jadi begini, Pak siapa tadi lupa? Arnold. Oh Pak Arnold ya.
Pak Arnold, Nabi Daud itu memang nabi yang banyak disebut, walaupun yang lain juga banyak, tapi Nabi Daud itu banyak disebut oleh Allah. Puasa yang paling disenangi adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah senang juga dengan puasanya Nabi Daud. Soal puasa, Nabi Daud diunggulkan. Kemudian yang kedua, sholat malam yang paling bagus itu juga sholatnya Nabi Daud. Nabi Daud lagi-lagi diunggulkan. Gimana sholat malamnya Nabi Daud? Sholat malamnya Nabi Daud itu separuh malam Nabi Daud tidur, sepertiga malam Nabi Daud bangun untuk sholat, 1/6 malam Nabi Daud melanjutkan tidur, kemudian selanjutnya sholat subuh. Begitu. Ini sholat saja yang diunggulkan juga Nabi Daud. Tobat juga begitu. Tobatnya Nabi Daud beda dengan tobat kita. Tobatnya Nabi Daud karena melakukan kesalahan seperti itu tadi, Nabi Daud sujud dan tidak mau mengangkat karena Nabi Daud malu. Tidak mau mengangkat kepalanya kalau ampunan Allah tidak turun. Kita tidak perlu seperti itu karena kita bukan nabi. Kita tidak perlu sujud lama-lama sampai kening dimakan rayap. Nanti lah susah pula tidak bisa kerja gitu, anak istri jadi kelaparan. Nabi Daud berbeda. Nabi Daud tuh bikin baju besi dijual, selesai itu untuk makan anak dan istrinya. Istrinya aja 99, genap dengan istri yang barunya jadi 100. Kalau Pak Arnold mau jangan sampai banyak-banyak seperti itu, Pak Arnold ya. Lalu gimana dengan kita? Tobat kita tidak perlu seperti itu. Cukup kita ada pendapat, cukup kita bertobat, tidak ingin melakukan kesalahan lagi, kemudian melakukan sholat tobat. Tapi ada juga supaya kita tidak terjerumus dalam dosa yang besar. Yang pertama, kalau kita sudah kadung terjerumus ke dalam dosa besar, kita tobat dengan cara pertama niat untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Kemudian yang kedua berniat untuk tidak melakukan dosa yang sama besarnya dengan dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang ketiga menyesal, tidak ingin mengulang lagi. Yang keempat, menyesal ini kalau perlu sampai nangis. Tidur nangis saking menyesalnya. Kemudian yang keempat itu istighfar atau kemudian sholat taubat. Nah, untuk menjaga itu semua Rasulullah itu menyampaikan, kalau seseorang bisa ijtanabal kabair, kalau seseorang bisa menjauhi dosa besar itu tadi, kemudian sholat 5 waktu, maka sholat 5 waktu itu mukaffiratun bainahunna. Sholat 5 waktu itu akan menghapuskan antara waktu sholat yang satu dengan waktu sholat yang lain. Misalnya gini, tadi kita sholat subuh. Begitu kita sholat subuh, dosa kita yang kita lakukan antara isya dan subuh itu diampuni oleh Allah. Setelah sholat subuh mungkin kita masih melakukan kesalahan karena kita tidak sengaja atau karena kepepet melakukan kesalahan. Nah, nanti sholat duhur, begitu selesai sholat duhur, dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau 5 waktu ini sudah kita lakukan, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah. Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, ara'aitum, apakah kalian tahu, lau anna nahrun ala babi ahadikum, andaikan sungai berada di depan pintu rumah kalian, fayaktasilu fi kulli yawmin 5 marat, lalu mandi di sungai itu sehari semalam 5 kali, fal yabqa ala badi min dun syai'un, mungkinkah masih ada kotoran di badan? Lalu para sahabat menjawab, qalu la, tidak ya Rasulullah, badan kami bersih kalau mandi kami sehari semalam 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mandi terus, maka badan kami adalah bersih. Lalu Rasulullah menyampaikan, kadzalika mithlu shalawatil khamsi, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu itu, yamhullahul binal khotoya. Sholat 5 waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa orang yang melakukan dosa itu. Makanya ketika kita takbir, Allahu Akbar, takbir sholat, idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba sholat, Allahu Akbar, utiyat bidunubi waju'ilat ala ra'si wa atikihi. Ketika dia takbir tadi, dosa-dosanya datangkan semuanya oleh Allah dan ditaruh di atas kepala, ditaruh di atas pundak. Wa kullama raka'a sajada, setiap kali rukuk dan sujud, saqatat adzunubu anhu, dosanya itu berguguran dari dirinya. Makanya aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun, yang paling dekat antara hamba dan Allah itu adalah pada saat sujud. Makanya Nabi Daud sujud, yang paling dekat antara hamba dan Allah itu adalah pada saat sujud. Maka Imam Muslim meriwayatkan fa'aktsirud du'a, perbanyak melakukan doa. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dikatakan fajtahidu fihi, sungguh-sungguhlah engkau
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Muhadzab juga fa'aksirud doa, perbanyak melakukan doa. Jadi begitu kita tidak perlu sujud seperti sujudnya Nabi Daud, tetapi kita cukup bertobat. Begitu bertobat itu tadi niat untuk tidak melakukan lagi dosa itu, niat untuk tidak melakukan dosa yang besarnya sama dengan dosa yang telah kita lakukan. Ketika menyesal, kemudian istighfar, astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin adzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh seperti itu. Nah, yang jelas setelah kita melakukan taubat itu, baru jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa. Karena meninggalkan sholat itu sendiri sudah dosa besar, meninggalkan puasa Ramadan sendiri sudah dosa besar. Jadi kalau kita melakukan sholat 5 waktu, kita melakukan yang laki-laki sholat Jumat, kemudian di bulan Ramadan kita puasa di bulan Ramadan, kemudian in ijtanabal kabair, ketika kita menjauhi dosa-dosa besar itu, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Nana. Oke, terima kasih untuk penjelasannya yang luar biasa sekali nih Pak Ustadz. Tapi kebersamaan kita harus kita tuntaskan Pak Ustadz ya. Oke. Yang mungkin yang mau disampaikan untuk topik kita, silakan Pak Ustadz. Oh, sudah sampai ujung nampaknya ini ya. Baik pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung pertemuan ini saya ingin menyampaikan orang yang suka membaca Al-Qur'an itu adalah ahli Qur'an, dan Qur'an itu nanti akan mendapatkan atau akan memberikan syafaat kepada kita. Hanya saja di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa ayat di mana ketika kita membaca ayat itu kita disunahkan untuk sujud. Yang pertama ada namanya sujud tilawah. Sujud tilawah atau kita sebut dengan ayat sajadah. Sujud tilawah itu adalah sujud karena kita membaca ayat yang di dalamnya ada ayat sajadah, seperti wasjud wa qatarib wa kharru raki'u wa bukiya, dan seterusnya. Masih banyak yang ada dalam surah Maryam, seperti wajadahum nufura. Kalau kita membaca ayat itu, kita disunahkan untuk sujud. Nah, tidak seluruhnya ayat yang diperintahkan oleh Rasulullah sujud itu adalah semuanya sajadah, tidak. Tapi ada ayat sujud sajadah atau sujud tilawah, ada nanti namanya sujud syukur. Sujud syukur itu sujud karena mendapat kenikmatan. Sujud sajadah, sujud karena membaca ayat sajadah. Jadi ada bedanya, ada beda-beda niat saja, tapi caranya sama. Satu sujud tilawah, sujud karena membaca ayat sajadah. Dua, sujud syukur, itu sujud karena mendapat nikmat atau telah dihindari oleh Allah, dihindarkan kita oleh Allah dari mara bahaya, dari bala. Kemudian kita terus sujud syukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjuki kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah, Allah mudahkan kita seluruh urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Rezeki kita di dunia ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah untuk bermahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz. Saya berdiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religi pagi.